Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Windy Mustifa Temanggar, NPM 24753089 dari Program Studi Agribisnis Pangan jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dari bidang studi bahasa Indonesia. Berikut videonya. Nah, kalimat efektif berkaitan dengan cara untuk mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis dan sanggup menarik perhatian pembaca terhadap topik yang dibicarakan. Kesatuan gagasan. Kalimat yang baik harus memperhatikan kesatuan ide atau pikiran yang mengandung satu pikiran pokok. Yang pertama itu memeriksa posisi subjek dan predikat. Seperti contoh pada gambar, memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, memeriksa pengembangan struktur dasar kalimat. Contohnya, aku mahasiswa atau aku seorang mahasiswa, aku hanya seorang mahasiswa. Ketiga, analisis kesatuan kalimat. Contoh, sehingga hasil analisis itu dapat membantu pihak investor maupun calon investor sebagai sumber informasi yang mendukung dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. Berikutnya ada koherensi atau kepaduan kalimat. Di sini ada berikut hal yang menyebabkan koherensi kalimat tidak baik. Yang contoh pertama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan pada masa sekarang ini untuk membiayai pengeluaran negara. Penetapan kata-kata pada masa sekarang ini tidak pada posisi yang tepat. Nah, pada contoh yang kedua itu salah dalam menggunakan kata depan dan kata penghubung. Contohnya pada gambar, mengorganisasi ide sangat berpengaruh bagi kualitas karya ilmiah yang dihasilkan. Kesalahan pemakaian kata depan bagi pada kalimat tersebut berkaitan dengan kata di depannya berpengaruh. Kesejajaran unsur kalimat dalam bentuk bila satu gagasan ditetapkan dalam struktur kata benda, kata lain yang berfungsi sama juga harus dalam struktur kata benda. Contoh pada gambar. Kesejajaran makna. Contoh berikut adalah selain anggota direksi, pimpinan perusahaan juga harus menyampaikan laporan keuangan akhir tahun kepada para pemegang saham. Analisis kedua contoh berikut. Yang terakhir, kehematan atau keekonomian kalimat. Yang pertama, menghindari pengulangan subjek agar kalimat tidak bertele-tele. Contohnya, setelah menulis, membatasi topik yang hendak dibahas. Yang kedua, menghindari pengulangan atau unsur kalimat yang sama atau sama maknanya. Contoh, penelitian ini adalah merupakan penelitian deskripsi sebagai tidak menggunakan analisis data yang rumit.